Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazmi Muzammil Furqan dengan NIM 2005-120-4043. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit dan akan mempraktekkan sedikit tentang routing dinamik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Pertama-tama kita akan menyiapkan 3 buah router. Sini router 1, lalu router 2, lalu router 3. Lalu selanjutnya kita akan membutuhkan 3 buah PC. Sini PC nomor 1, lalu PC 2, lalu PC 3, dan juga kita membutuhkan 2 buah server 1 dan server 2. Setelah semuanya sudah tertata dengan baik, selanjutnya kita akan menghubungkan semuanya menghubungkan router. Pertama-tama menggunakan kabel serial DTE ini. Pertama-tama dari router 1 kita pilih serial 2/0 ke router 2, serial 2/0 juga, dan di sini kita memilih serial 3/0 dari router 1 menuju router 3, serial 2/0, lalu di sini dari router 3 ke router 2. Setelah itu kita juga perlu untuk menyambungkan PC menuju router. Di sini kita menggunakan kabel copper crossover ini dari PC 1 dan PC 2 akan terhubung ke router 1. Sini kita pilih ini. Sama juga PC 2. Dan PC 3 akan terhubung ke router 2. Kita juga perlu menghubungkan server 1 dan server 2 ini ke router 3. Kita menggunakan kabel yang sama seperti tadi. Nah, setelah semuanya sudah terhubung dengan benar, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP dari setiap router, PC, dan server yang ada. Kita mulai dari router 1. Di sini kita akan menggunakan untuk base Ethernet 0/0, kita akan menggunakan IP 192.168.1.62. Untuk subnet masknya kita pakai 255.255.255.192. Untuk base Ethernet 1/0 kita menggunakan 192.168.1.126. Subnet masknya sama seperti tadi. Port status jangan lupa di-on-kan. Lalu serial 2/0, di sini IP address yang kita gunakan adalah 12.12.12.1. Subnet masknya di sini 255.255.255.0. Untuk serial 3/0 kita menggunakan 13.13.13.1, dan subnet masknya sama seperti tadi. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan router nomor 2. Untuk base Ethernet 0/0-nya, di sini kita menggunakan 192.168.1.254. Subnet masknya di sini kita menggunakan 128. Lalu untuk base Ethernet 1/0-nya dikosongkan karena ini kita tidak menggunakannya di sini karena hanya terhubung ke satu PC saja. Lalu untuk serial 2/0 kita akan menggunakan IP address 12.12.12.2.
subnet masknya 255.255.255.0, dan untuk serial 3/0-nya di sini kita menggunakan 23.23.23.2. subnet masknya sama seperti tadi. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasikan router yang terakhir, yaitu router 3. Di sini kita akan menggunakan 33.33.33.33, dan subnet masknya sama seperti tadi juga, seperti itu. Dan untuk fase Ethernet 1/0-nya di sini kita menggunakan 43.43.43.3. subnet masknya sama juga. Untuk serial 2/0-nya di sini kita menggunakan 13.13.13.3. subnetnya juga masih sama. Lalu untuk serial yang terakhir di sini kita menggunakan 23.23.23.3. subnet masknya masih sama. Setelah semua routernya sudah terkonfigurasi, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan PC yang ada. Kita menuju IP config. Di sini kita akan memasukkan IP untuk PC nomor 1, yaitu 192.168.1.1. subnet masknya di sini kita ganti menjadi 192. Lalu untuk default gateway-nya adalah 192.168.1.62. Lalu untuk PC nomor 2, sini kita masukkan 192.168.1.65. subnet masknya sama seperti tadi juga. Dan untuk default gateway-nya adalah 192.168.1.126. Setelah itu kita konfigurasikan PC yang terakhir. Kita akan menggunakan 192.168.1.253. subnet masknya di sini kita menggunakan 128. Lalu untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.254. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan server 1 dan server 2. Sini IP address-nya kita masukkan 33.33.33.1. subnet masknya adalah seperti ini, 255.255.255.0. lalu untuk default gateway-nya yaitu 33.33.33.3. setelah itu kita beralih ke server 2. Di sini kita masukkan 43.43.43.1. subnet masknya juga sama seperti server 1 tadi. Dan default gateway-nya kita masukkan 43.43.43.3. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaannya. Namun sebelum itu kita perlu untuk mengisikan routing information protokolnya pada masing-masing routernya. Kita klik saja. Di sini RIP-nya. Untuk router 1 kita akan mengisikan 12.0.0.0. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah 13.0.0.0. Lalu yang terakhir adalah 192.168.1.0. Nah, setelah itu kita akan mengisikan untuk router nomor 2. Untuk router nomor 2 ini kita akan mengisikan 12.0.0.0. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah 23.0.0.0. Lalu yang terakhir adalah 192.168.1.0. Lalu untuk router yang terakhir, router 3, kita akan mengisikan
Yang pertama 13.0.0.0 kita add, lalu yang kedua 23.0.0.0, lalu yang ketiga adalah 33.0.0.0, lalu yang terakhir yang keempat adalah 43.0.0.0. Setelah memasukkan RIP-nya, selanjutnya kita perlu untuk menambahkan perintah CLI pada masing-masing router. Caranya adalah kita masuk ke menu CLI di sini. Lalu di bawah sini kita akan mengetikkan no auto summary seperti ini. Lalu enter, dan di sini version 2. Setelah kita memasukkan ini, kita perlu untuk men-save-nya terlebih dahulu. Untuk itu kita menuju menu config, global, lalu klik save. Kita ulangi langkah-langkah yang tadi untuk router yang lain. Untuk router 2 juga sama seperti tadi, no auto summary version 2, lalu kita save. Dan juga untuk router nomor 3, auto summary version 2. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita perlu untuk restart power cycle device-nya. Kita cukup untuk mengklik tombol di sebelah time ini. Kita klik yes, dan tunggu selama beberapa detik sampai kabelnya nyala kembali. Nah, di sini sudah hijau ya, menunjukkan kabelnya sudah nyala kembali. Lalu selanjutnya kita perlu untuk menambahkan perintah ini lagi ke CLI nya. Kita enter, kita menambahkan perintah show IP route untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router. Kita enter. Nah, setelah itu kita pindah ke router yang lain, lalu lakukan langkah yang sama. So IP route. Setelah itu di router 3 juga. So IP route. Nah, setelah semuanya sudah selesai dikerjakan, sebenarnya kita akan mengirimkan paket simulasi. Tapi sebelum itu kita akan mengirimkan paket PDU di mode real time dulu. Kita coba dulu dari PC1 ke PC2. Nah, di sini sudah successful ya. Lalu dari PC1 ke PC3. Sini juga sudah successful. Lalu dari PC1 ke server 1 juga successful. Lalu PC1 ke server 2 dan ini juga sudah successful ya. Lalu kita beralih ke simulation. Kita edit dulu. Di sini kita hanya akan mencentang ICMP-nya saja. Nah, setelah itu kita akan memulai simulasinya. Simulasi yang pertama adalah kita kirimkan paket PDU dulu dari PC1 ke PC2. Kita jalankan simulasinya. Kita mati. Di sini paket PDU akan ditransfer dari PC1 ke router 1, lalu ke PC2. Setelah itu akan ditransfer kembali dari PC2 ke router 1, lalu kembali lagi ke PC1.
di sini sudah sukses ya. Lalu untuk percobaan kedua dari PC 1 ke PC 3, kita jalankan simulasinya. Di sini paketnya sudah ke PC 3. Setelah itu PC 3 akan mengirimkannya kembali ke PC 1 melalui rute yang sama juga. Nah, di sini sudah sukses ya. Selanjutnya kita akan mengirimkan paket PDU dari PC 1 ke server 1. Kita amati perjalanan paketnya. Baik. Sini paket menuju router 1, lalu dipindahkan ke router 3. Lalu dari router 3 akan menuju ke tujuannya server 1. Setelah itu server 1 akan mengembalikan paket lagi ke PC 1. Nah, di sini sudah kembali lagi. Sudah sukses ya. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan paket dari PC 1 ke server 2. Kurang lebih sama seperti tadi perjalanannya, hanya sekarang paket akan menuju ke server 2 lalu kembali lagi ke PC 1. Nah, di sini sudah sukses ya. Selanjutnya kita akan mengirimkan paket dari PC 3 ke PC 1. Jadi terbalik lah. Kita jalankan simulasinya. Di sini paket sudah sampai di PC 1, lalu akan dikirimkan kembali. Nah, di sini sudah sukses ya. Selanjutnya kita akan mengirimkan paket dari PC 3 ke PC 2. Kita jalankan simulasinya. Sini akan menuju ke PC 2, lalu akan kembali lagi ke PC 3. Di sini sukses ya. Selanjutnya kita akan mengirimkan paket dari PC 3 ke server 1. Kita mati jalannya paket. Nah, di sini sudah terlihat sukses. Selanjutnya kita akan mengirimkan paket dari PC 3 ke server 2. Kurang lebih sama seperti yang tadi.
Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengirimkan paket dari server 1 ke PC 1. Nah, di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan mengirimkan paket dari server 1 ke PC 3. Kita mati jalannya. Nah, di sini sudah terlihat berhasil ya. Setelah itu kita akan membuat skenario baru, yaitu kita akan mengedit kabel router 3 ini. Kita akan memutuskan kabel yang dari router 1 ke router 3 ini. Caranya adalah kita akan mengaktifkan port status dari serial 2 atau yang di sini, port yang di sini kita akan off-kan. Lalu kita akan mensimulasikan lagi apa yang akan terjadi ke paketnya jika kabel yang ini kita putuskan. Lalu kita langsung saja simulasi. Kita akan mengirimkan paket dari PC 1 ke server 1. Sebelumnya paket yang dikirimkan dari PC 1 ke server 1 melalui kabel yang ini. Namun sekarang kabel yang ini kita sudah putuskan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana jalannya paket dari PC 1 ke server 1 jika kabel ini kita off-kan. Kita langsung lagi mulai dari PC 1 ke server 1, lalu kita jalankan simulasinya. Nah, di sini paket akan menuju langsung ke router 2. Mengapa tidak menuju ke router 3 dulu? Karena di sini kabelnya sudah kita putuskan tadi. Oleh sebab itu, paketnya mengambil jalur alternatif dari router 2 menuju router 3, lalu menuju ke server 1. Setelah itu server 1 juga akan mengirimkan kembali paket ke PC 1 melalui kabel dari router 3 ke router 2 menuju ke router 1, karena kabel dari router 3 ke router 1 tadi sudah dimatikan. Nah, di sini paket sudah terima dengan baik, menunjukkan bahwa paketnya sudah sukses. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari percobaan kali ini, percobaan routing dinamik kali ini. Bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.